ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para asatidz, para karyawan dan ustadzah dan karyawati berhormat Allah Ta'ala, bersyukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini. Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermajelis di tempat ini yang semoga Allah Ta'ala meridai kita dan menerima masalah kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa beristiqomah di dalam mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Para asatidz dan ustadzah yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 Allah Ta'ala menceritakan kepada kita semuanya, Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia. Manusia itu fitrahnya itu mencintai apa? Hubbus syahwati minan nisa'i, terhadap apa yang dia inginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk, harta benda yang banyak dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah atau ladang. Allah telah menggambarkan ini sekilas kenikmatan dunia seperti itu. Seperti itu ya. Istri-istri, anak-anak, harta benda yang melimpah berupa tabungan rekening, kemudian kuda pilihan, itu kendaraan. Nah ini Pajero, Fahim sering menyebut Pajero, panas di Jogja. Kemudian ada lagi hewan ternak. Orang Jawa itu suka uangnya berupa hewan ternak, sawah dan ladang. Standarnya manusia mencintai dunia, dan standarnya manusia itu mencintai hal yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-15 Allah Ta'ala mengatakan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah saya beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya, daripada kenikmatan dunia itu. Orang-orang beriman itu standarnya mereka lebih menyukai apa yang dikatakan oleh Allah lebih baik, yang lebih baik daripada dunia. Standarnya orang beriman. Cuman yang dikhawatirkan, orang-orang beriman itu tidak menyukai yang lebih baik daripada dunia, tetapi dia juga tidak mendapatkan dunia. Jadi dia cuma berangan-angan gitu. Pak Rokin bawa mobil Innova pengen gitu ya, padahal juga cuma dinaikin. Saat Mufid bawa Pajero pengen gitu.
Safari wajib pengen. Ini yang dikhawatirkan, dia tidak mengharapkan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, qul a'udzu bi khairin min dzalikum. Dia mengharapkan kenikmatan dunia, tetapi dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia, cuma hanya berangan-angan. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Inna dunya li arba'ati nafar. Dunia itu ada 4 golongan, yang paling buruk, yang paling bawah. Sudah tidak mendapatkan harta, miskin, tetapi dia berangan-angan bermewah-mewahan sebagaimana orang-orang kaya yang mereka tidak diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Maka dosanya sama. Dosanya sama. Maka kalau hari ini Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita dunia, Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita dunia, jangan sampai kita tidak mendapatkan akhirat. Ustaz Fahil itu sering mengingatkan kepada kita. Dulu ketika beliau mengisi ceramah, sering mengingatkan kepada kita. Sejelek-jelek manusia, kata beliau, manistama'a, barang siapa berkumpul di dalamnya, faqrud dunya wa 'adzabul akhirah. Di dunia miskin, mati masuk neraka. Seburuk-buruknya manusia, kata beliau ya, terkumpul di dalam dirinya di dunia miskin dan mati masuk neraka. Dan hari ini kita yang jelas miskin. Kata beliau mengingatkan, yang hari ini yang jelas kita fakir. Maka jangan sekali-kali kita masuk neraka. Jangan sekali-kali kita masuk neraka. Orang-orang yang akan mewarisi surga itu seperti apa? Disebutkan di dalam ayat yang ke-16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa, rabbana innana amanna, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman. Innana amanna faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari adab neraka. Jadi orang yang akan mewarisi surga itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut terhadap adab neraka. Takut terhadap adab neraka itu terindikasi dengan apa itu? Kekhawatiran dia ketika Allah telah menakut-nakuti di dunia. Terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, ya. Rasul mengatakan in asyamsu wal qamaru ayatan min ayatillah yukhawwifullahu bihi ma'ibadahu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, itu sebagai apa? Sarana Allah Ta'ala menakut-nakuti para hambanya, malah selfie. Maksudnya rebutan apa? Rebutan kacamata las biar bisa melihat gerhana matahari. Yukhawwifullahu bihi ma'ibadahu. Ketika Allah telah memberikan musibah kepada penduduk di luar sini, mungkin dengan tsunami ataupun gempa bumi atau angin topan, ya, itu sebagai bentuk sarana kita apa? Tafakur. Ketika itu kita takut pada Allah Ta'ala atau tidak. Kalau hari ini Allah telah memberikan kepada kita penyakit ya, di antara kita ada yang sakit, ada yang sehat, itu sebagai sarana untuk mengingat bahwasanya ketika hari ini Allah telah mencabut nyawa kita, sudah siap belum kita apa? Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Itu ada buktinya dari kalimat inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirin. Kemudian ayat selanjutnya, orang-orang yang akan mewarisi jannah, orang-orang yang akan mewarisi surga, yang pertama as-sabirin, mereka adalah orang-orang yang sabar. Sabar itu ada dua.
dipaksa namanya isbari, ada sabar ikhtiyari, sabar pilihan, pilih sabar atau tidak. Sabar dipaksa, sakit, cacat, ya mau nggak mau harus sabar, mau nggak mau harus sabar. Sabar ikhtiyari, sabar pilihan, itu khususnya sabar dalam ketaatan. Nabi Muhammad SAW beliau lebih memilih berdakwah yang kemudian resikonya mendapatkan ancaman kematian, mendapatkan ancaman intimidasi, mendapatkan ancaman kefakiran dan lain sebagainya. Itu sebagai resiko dakwah, dan beliau bersabar, itu sabar ikhtiyari. Bila dimerubah ketika beliau beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala uji beliau dengan apa? Dengan disiksa oleh orang-orang kafir, beliau bersabar. Itu pilihan beliau sendiri atas resiko keimanan yang dipilih oleh Bilal bin Rabah. As-sabirin. Hari ini Allah Ta'ala mungkin memberikan kita ujian, tetapi ujian itu adalah apa? Sabar ijbari, dipaksa. Mau nggak mau kita harus sabar. Tetapi sabar-sabar yang lain kadang kita tidak memaksakan. Masuk sekolah ya selalu nggaranya. Kalau memang sudah siap jam 7:30 masuk, kalau belum siap ya nanti masuknya jam 8 gitu. Ini kadang-kadang kita tidak komitmen terhadap terhadap apa yang hari ini kita janjikan kepada seseorang. Itu juga termasuk bagian daripada sabar. Sabar di dalam keimanan itu akan mendapatkan sebuah ancaman. Sabar. Dan setiap perintah Allah Ta'ala itu ada resiko mendapatkan sebuah ancaman. Semakin besar ancaman seseorang ketika dia mengerjakan ketaatan, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan seseorang tersebut. Itu sabar ikhtiyari. Ketika seseorang beribadah pada zaman-zaman fitnah, itu ancamannya berat. Ketika Rasulullah SAW berdakwah dan para sahabat, itu berat. Dan pahalanya para sahabat lebih banyak dibandingkan para sahabat yang masuk Islam setelah mendapatkan kemenangan, yaitu setelah sulh Hudaybiyah. Ya. Para sahabat yang masuk Islam sebelum hijrah ke Madinah itu lebih baik daripada orang-orang Ansor. Kenapa? Karena para muhajirin mereka ancamannya lebih berat daripada Ansor. Resiko yang dia dapatkan ketika beriman kepada Allah Ta'ala, as-sabirin, sabar. Hari ini kita sudah mendapatkan kesabaran atau belum? Dan kita ingatkan kepada para asatidz dan ustadz, sabar dan syukur itu lebih berat bersyukur. Jadi kalau Allah Ta'ala hari ini karuniai kita sebuah kesempitan rezeki dan sebagainya, kita senang ya. Kenapa? Karena kita dituntut cuma untuk bersabar, sedangkan bersyukur itu berat. Itu ya. As-sabirina was-sadiqin. Jadi orang-orang yang akan mewarisi surga yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 15, 16, 17 ya. 15, 16, 17. Yang pertama tadi ayat 16, mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang yang bersabar. Karena tadi kita ingatkan sabar ada dua, dan karena seluruh ibadah, seluruh yang kita kerjakan itu dibangun di atas kesabaran. Dan ternyata Allah Ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan karena banyaknya amal soleh, tetapi karena kesabaran. Allah telah memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan karena amal soleh yang dia kerjakan, tetapi sejauh mana kesabaran dia ketika beramal soleh. Di dalam Al-Quran nanti kita akan menemukan ayat-ayat yang menceritakan bahwasanya Allah Ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surga itu karena sabaran itu sangat banyak. Di antaranya surat Al-Insan ada, surat Al-Mu'minun juga ada ya. Dan banyak sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
dalam surat Al-Insan, wa jazaa'u bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah telah memberikan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, wa jazaa'u bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka, wa jazaa'u bima sabaru jannatan wa harira, Allah telah memberikan kepada mereka surga, dan Allah telah memberikan pakaian sutra. Kenapa? Karena sabar. Karena sabar. Wa jazaa'u bima sabaru jannatan wa harira. Selain bersabar, orang-orang yang mewarisi surga. Yang kedua, as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Sabar tadi karena seluruh amal soleh dibangun di atas sabar. As-shadiqin, orang-orang yang jujur itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Di antara sekian para sahabat yang mendapatkan sebutan as-siddiq cuma Abu Bakar. Selain Abu Bakar, kita tidak menemukan Umar as-siddiq, tidak. Meskipun mungkin mereka termasuk orang-orang yang siddiq juga, meskipun mereka termasuk golongan yang dijamin masuk jannah. Kenapa? Karena tingginya derajat as-siddiq. Karena as-siddiq, kejujuran, di dalam Al-Quran itu lawannya nifaq. As-siddiq lawannya nifaq. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut tentang sebuah fitnah ataupun ujian. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa la ya'lamanna Allahu alladziina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Jadi ada dua ayat. Dengan ujian itu Allah telah mengetahui orang-orang jujur dan orang-orang yang dusta. Dan dengan ujian Allah telah mengetahui orang-orang beriman dan Allah telah mengetahui orang-orang munafik. Maka as-siddiq itu lawannya nifaq. Orang-orang munafik itu mereka berbohong dengan keimanan mereka. Mereka berbohong dengan keimanan mereka. Mereka beriman pada Allah telah ingin mendapatkan dunia. Sedangkan orang-orang beriman itu dengan keimanan mereka dia tidak mengharapkan dunia, tetapi dia mengharapkan akhirat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Itulah negeri akhirat yang kami berikan kepada orang-orang beriman yang mereka tidak mengharapkan uluan, bangga dengan dunia, wala fasada, dan juga tidak berbuat maksiat. Karena kadang-kadang apa? Dunia itu dijadikan sarana sebagai kebanggaan. Kadang-kadang dunia itu dijadikan sarana sebagai apa? Bahan maksiat. Bahan maksiat. Maksiat itu mahal. Sedangkan Allah telah menjadikan apa? Akhirat, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Itu diberikan pada orang-orang yang tidak mengharapkan uluwan fil ardi, sombong, bangga dengan dunia. Jadi naik mobil Kofilah sama naik mobil Pajero itu sama rasanya. Katanya malah empuk kok mobil Kofilah. Bedanya ketika buka jendela sama turun dari mobil gitu. Kenapa? Karena Kofilah tidak bisa buka, tidak bisa ditutup jendelanya gitu. Orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang jujur. Karena beratnya as-sidqu, kejujuran di situ. Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Taubah 119, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Kalau kita tidak sampai derajat orang-orang yang jujur, yang minimal kita apa? Bersama mereka. Bersama mereka itu bagaimana? Kita mensifati diri kita sebagaimana sifat mereka. Kita berusaha untuk menapaki tangga-tangga yang mereka lewati. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Ta'ala menempatkan ayat ini setelah menceritakan tentang tiga orang ya, di kalangan para sahabat yang mereka tertinggal perang Tabuk. Bukannya tidak ingin perang Tabuk, tetapi mereka tertinggal. Entar ternyata ketinggalan. Di antaranya
Ka'ab bin Malik. Setelah itu Allah telah memberikan hukuman kepada mereka. Hukumannya itu dihijar sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau salah nggak dijawab, bahkan istrinya pun tidak boleh melayani dia, apalagi anak-anaknya, apalagi tetangganya. Hatta idza raqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa raqat 'alaihim anfusuhum. Bumi menjadi sempit, hati mereka pun sempit. Tetapi mereka yakin tidak ada tempat berlindung kembali kecuali pada Allah Ta'ala. Ini sebuah kejujuran. Cuman kadang-kadang ketika pekerjaan kita itu nggak dihargai, kita butuh. 3 sahabat tersebut nggak cuma dihargai, nggak dihargai. Dia ingin bertobat, dia meminta maaf kepada Rasulullah. Hukumannya apa? Dihijar. Saya bayangkan, istrinya aja nggak boleh melayani, salam nggak dijawab, apalagi ngobrol. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai Allah telah menerima tobat antum. Mungkin hari ini tidak bisa kita praktekkan, tetapi ini sebagai contoh. Ketika Allah Ta'ala sudah menerima tobat mereka dengan turunnya surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu laqad taba Allahu 'ala nabiyyi wal muhajirin ashari alladziina tabawu bi sa'ati usrati, sampai 2 ayat setelahnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur. Kalau kita lihat ayat ini, Allah Ta'ala menempatkan kejujuran para sahabat ketika Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, padahal mereka bertobat. Allah telah menghijar mereka, memberikan hukuman kepada mereka sampai waktu yang tidak ditentukan, tetapi karena keimanan mereka kepada Allah Ta'ala, mereka pun tidak putus asa dengan keimanan mereka. Ketika Raja Romawi mengirimkan surat untuk bergabung dengan orang-orang Romawi, sobek-sobek surat tersebut. Ujian apa lagi yang akan menimpa hari ini? Ini kondisi para sahabat. Mereka tetap yakin, meskipun dunia tidak didapatkan, tetapi yakin pada Allah Ta'ala terhadap iman. Setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, tidak ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku yang lebih baik setelah nikmat iman, nikmat hidayah, kecuali kejujuran. Demi Allah, aku tidak akan lagi berdusta selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Memang sepertinya berat, tetapi buah dari kejujuran itu Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita lihat sahabat tersebut, kisah ini dibaca orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ayat ini akan kita baca sampai hari kiamat. Dan nama Ka'ab bin Malik itu akan dikenang oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Buah dari apa? Kejujuran. Nih yang ketiga, sidqu as-shadiqina wal qanitin. Qanitin disebutkan di dalam beberapa Quran terjemah itu ahli ta'ah, senantiasa mereka berbuat ketaatan. Sabar tadi karena apa itu? Karena seluruh ibadah itu dasarnya kesabaran. As-sidqu itu adalah perbuatan hati, ya, keimanan. Al-qanitin berarti apa? Berarti ini adalah yang dohirnya, ketaatan yang dohir. Al-qanitin disebutkan di dalam apa? Dalam beberapa Quran terjemah al-ta'ah. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, amman huwa qanitun ana al-laili. Ketika Abdullah bin Umar membaca surat Az-Zumar 9, Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak mengetahui makna daripada qanitin
kecuali orang-orang yang sholat malam dan panjang sholatnya. Yang panjang sholatnya. Allah telah memulai dari ibadah hati. Meskipun kita memulai dari ibadah yang zahir, yang nampak, kita paksakan. Kenapa? Karena ibadah hati, kejujuran hati terhadap janji Allah Ta'ala itu tidak akan muncul sampai kita jadikan anggota tubuh kita tunduk terhadap syariat Allah Ta'ala. Tahapan yang paling pertama adalah sholat. Tahapan yang paling pertama sholat. Maka kalau kita baca kisah-kisah salaf itu, mereka itu berlomba-lomba di dalam sholat. Ada yang selama 40 tahun mendengarkan adzan di masjid. Kalau kita umurnya mungkin berapa? 30 tahun atau 40 tahun. Tetapi selama 40 tahun tidak pernah mendengarkan adzan di masjid. Mendengarkan adzan di rumah. Ada beberapa salaf yang seperti itu. Mereka selama 40 tahun mendengarkan adzan di masjid. Mereka rebutan shaf pertama. Ya. Di antara mereka juga menjadi seorang muadzin. Karena fadilnya banyak, seluruh makhluk yang mendengarkan adzan itu kan berselawat kepada seorang muadzin. Ya. Ini di antara apa? Dan bahkan Rasulullah itu memberikan kehormatan kepada seorang perempuan yang menjadi tukang sapu masjid. Bukti kehormatannya apa? Ketika Rasulullah tidak melihat perempuan yang menjadi tukang sapu masjid, ditanyakan kemana, ternyata sudah meninggal. Rasulullah tidak ditunjukkan kuburannya mana. Dia ingin menyolatkan. Itu kan kehormatan tersendiri kepada seseorang yang melayani orang yang sholat. Apalagi yang sholat di masjid. Apalagi yang apa? Ketika mendengarkan adzan langsung bergegas pergi ke masjid. Apalagi yang sholat di shaf pertama. Ini sekilas ya. Karena hari ini kita mendekati akhir zaman tadi ya. Jadi apa? Lihat gerhana matahari malah selfie, ya. Gerhana bulan selfie, foto besar, foto di mana-mana gerhana bulan. Bukannya kita meneteskan air mata ketika melihat gerhana matahari, gerhana bulan, malah selfie rebutan kacamata apa? Kacamata las. Gak bisa lihat matahari, gerhana matahari cukup kelihatan enggak, ya kan? Nih apa kondisi akhir zaman seperti itu ya. Yukhawifullah bihima ibadahu. Kalau tadi kita sebutkan amalan yang nama lahir qaulidin itu sholat. Abdullah bin Umar beliau mengatakan aku tidak memahami ya ketika belum baca surat Az-Zumar yang ke-9, aku tidak memahami makna qaulidin kecuali sholat malam. Maka kita mengharapkan kepada para asatidz, ustadzah semuanya, antum sholat malam dijaga. Saya ingatkan, sholat malam dijaga. Kalau kita sholat malam tidak bisa berdiri duduk juga nggak apa. Kalau antum sakit, sholat malam sambil berbaring juga boleh. Iya. Sholat itu apa? Cuma menggerakkan lisan. Sholat sunnah itu. Cuma mengingatkan hati kita terhadap Allah Ta'ala di waktu yang paling mustajab, sholat malam. Saya minta sama Pak Z kalau bangun malam, bangunkan Ustaz muda. Kalau nggak bangun, siram air. Nggak enak Ustaz. Nggak enak gimana? Rahmat Allah akan turun nanti. Bagaimana Allah akan menurunkan rahmat di kamar antum gitu? Kalau nggak ada sholat malam gitu. Ya, karena rahmat Allah nggak turun di kamar ya, Allah limpahkan air sapi ke dalam kamar. Jadi masuk kamar baunya ada sapi tank. Hilangnya cuma satu, itu sholat malam ya. Yang ustadzah ini juga sama ya, ustadzah ya. Ustadz Afghani itu ada sholat apa itu sholat subuh di Putri kadang keluar ya. Ustadzahnya mana ya? Padahal Ustadz Afghani baru nyari ustadzah.
Ini kita ingatkan, cuma sholat saya sampaikan. Yang lain aja kita perjuangkan, jalan-jalan kita perjuangkan. Sholat itu sebentar, membaca Al-Quran sebentar. Walladzina yumassikuna bil kitabi aqamus sholata inna la nudhi'u ajral muslimin. Allah telah mengatakan ciri-ciri orang muslim yang paling nampak itu sholat sama baca Al-Quran, tidak ada yang lain. Kalau seseorang tidak sholat, dia meremehkan sholat dan dia enggan baca Al-Quran, berat baca Al-Quran, dia tidak akan menjadi orang-orang muslimin. Dirinya aja nggak baik, apalagi memperbaiki orang lain. Ini ya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqin, dan orang-orang yang infak. Sholat yang paling ringan, infak. Sebentar lagi kita masuk hari raya Idul Kurban. Kita berlomba-lomba kurban. Kalau salaf mereka mencari hewan yang paling mahal, kalau kita mencari hewan yang paling murah. Enggak apa daripada gak kurban. Infak. Imam Ahmad ketika beliau menjelaskan infak wa shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan seorang. Kenapa? Karena dia korbankan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Seorang yang sedekah, seseorang yang korban itu hakikatnya dia mengorbankan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat, dia korbankan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Itulah keimanan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur, Berarti orang-orang yang akan mewarisi surga itu mereka orang-orang yang di akhir malam itu tidur. Apa? Yang di akhir malam itu apa? Bangun. Orang-orang yang di akhir malam itu bangun. Untuk apa? Untuk istighfar, untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Sholat malam hari lebih baik daripada sholat siang hari. Membaca Al-Quran malam hari lebih baik daripada membaca Al-Quran siang hari. Dalam doa ketika kita membaca Al-Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan berikanlah kami rezeki untuk membaca Al-Quran ana al-laili, di sepanjang malam, di waktu-waktu malam, wa atrafan nahar, dan di ujung-ujung siang, di waktu pagi dan sore, dan juga di waktu malam. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa ta'awwa mukila. Sesungguhnya waktu malam itu lebih baik untuk membaca Al-Quran, lebih terkesan di dalam hati. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa ta'awwa mukila. Maka karakter orang-orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, karakter yang paling nampak, ciri yang paling nampak, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa imma razaqnahum yunfiqun. Pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Allah Ta'ala khaufan wa tama'an, didasari rasa khauf dan tamak. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Allah telah menyebutkan ciri-ciri al-jannah. Dua, yang pertama terkait dengan ibadah yang tidak nampak, itu amalan hati, sabar dan sidik, kejujuran keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian tiga yang lain terkait dengan amalan yang nampak, yaitu qanitin, ahlu ta'ah, kemudian apa? Qanitin, munfiqin, infak, dan istighfar di waktu sahur. Tiga ini, dua terkait dengan sholat malam. Kita ingatkan kepada para ustadz dan ustadzah untuk senantiasa sholat malam. Rahmat Allah turun disebabkan karena apa? Saling mengingatkan sholat malam. Kalau kita berkeluarga, ingatkan yang lain sholat malam. Ingatkan sholat malam. Ya. Rasulullah mengatakan rahimahullah rajulan qaman al-laili fa shalla fa iqada ahlahu fa in abad nadu ala wajhil ma. Kalau tidak bangun diperciki wajahnya air. Nah, jadi kalau Pak Zaid bisa mempraktekkan, nanti kita tunggu dan nanti malam ya. Pak Zaid mempraktekkan enggak? Nanti kalau kesusahan memercik air, nanti kita siapkan selang di kamar Ustaz. Yang semprot dan enggak. Cepat nanti. Insya Allah Sarwa akan siapkan nanti.
targetnya sholat malam ya. Nanti ustadzah juga sama mengingatkan sholat malam. Yang paling rajin siapa nanti dibangunkan yang lain ya. Jangan nunggu pembina yayasan mengingatkan, nunggu mudir mengingatkan ya. Nunggu kepala sekolah mengingatkan, ini ya gak pas ya. Apalagi ustadzah nunggu ustadz. Saya Rudi kok senyum gitu. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, terkhusus terkait dengan sholat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, orang-orang beriman yang beruntung, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya, yang mereka khusyuk ketika sholat. Dan semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam kondisi sholat kita baik, amal ibadah kita baik, dan timbangan amal sholat kita pun berat. Timbangan amal sholat kita berat, dan semoga Allah Ta'ala tidak menghisab kita nanti di hari kiamat. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.